Kamu ingin memanifestasikan abundance atau kelimpahan di dalam hidup kamu? Nah, ada satu hal yang sangat penting banget kita perhatikan nih, yang kadang-kadang kita benar-benar kelewatan, yaitu hindari hal-hal tertentu, ya, pemikiran-pemikiran atau action-action tertentu sebelum tidur. Apa saja? Hari ini kita akan membagikan 4 kesalahan yang biasa orang lakukan sebelum tidur, yang kalau kamu terus lakukan, kita nggak akan bisa deh manifestasikan yang namanya kekayaan, yang namanya abundance, yang namanya kelimpahan dalam hidup kita. So, apa saja ini sehingga kita bisa belajar dan bisa menghindarinya? Stay tune sampai akhir video ini. Halo teman-teman, welcome back di Teta Omega TV channel dengan saya Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membahas tentang law of attraction, tentang abundance, manifestations ya guys, juga tentang money mindset, money management, and about healing mental health ya teman-teman. So consider to subscribe bagi teman-teman dan welcome yang baru datang. So teman-teman, yuk kita mau ngebahas hari ini ya. Sering kali nih kita seharian sudah heboh banget. Wah, kalau lagi nonton video YouTube gitu ya, bersemangat gitu ya, bersemangat tentang aduh, gue mau memanifestasikan ini, gue mau belajar nih tentang gimana sih mengontrol pikiran gue nih, ya kan? Melakukan LOA dengan benar. Tetapi ada hal-hal tertentu teman-teman yang kadang-kadang kita slip off, alias kita kebablasan, kita kurang kendalikan yang satu ini, yang ternyata paling penting dan sangat penting menentukan hasil kita, yaitu apa yang kita lakukan sebelum tidur. Nah, kenapa ini penting banget teman-teman? Ternyata karena teman-teman ketika kita mau tidur ya, gelombang pikiran kita itu beda teman-teman ya. Nah, apapun yang terimprint ya, apapun yang masuk tepat sebelum kita tidur itu berpotensi terimprint di dalam subconscious kita dengan sangat cepat ya, sepanjang waktu kita tidur ya. Akhirnya apa teman-teman? Ketika kita bangun ya, yang terimprint itu malah mempengaruhi keadaan kita ketika kita lagi awakening state, ketika kita lagi terjaga ya. Nah, 4 hal yang kita perlu hindari ini apa saja? Yang pertama teman-teman, jangan pernah pergi tidur dalam keadaan marah, dalam keadaan anxious ya teman-teman ya. Pokoknya marah, terus udah gitu menyimpan rasa sebel, menyimpan rasa dendam, pokoknya lagi di dalam konflik dengan siapapun, entah dengan pasangan, entah dengan keluarga, entah dengan coworkers atau teman kerja, entah dengan bos siapapun itu ya. Dan apalagi teman-teman, jangan pernah ribut sebelum tidur. Nah, hindari ya teman-teman ya, sangat-sangat hindari. Kenapa? Karena ketika kita, coba teman-teman ngerasain deh, kemungkinan mungkin kamu pernah merasakan ini gitu ya. Saya juga punya dosa yang sama teman-teman ya, pernah juga. Rasanya tidur itu bawa rasa sebel, betul ya? Dan kadang-kadang sering ke bawah mimpi, bener gak teman-teman? Nah, hati-hati, kalau sudah sampai rasa sebel ke bawah mimpi, pagi-pagi coba kamu rasain, bangun itu gak segar. Nah ya, bangun gak segar itu sebenarnya adalah tanda dari tubuh kita mengatakan bahwa ini terlalu banyak negativitas nih ya, yang kamu imprint ketika kamu tidur. Nah ya kan, nah jadi ini hindari banget teman-teman. Nah, apa saja kita bisa lakukan kalau memang situasi ini terjadi teman-teman ya kan? Pertama-tama teman-teman, berusaha untuk clearing di energi dulu ya teman-teman ya. Berusaha clearing energinya dalam arti berusaha untuk maafkan orang itu ya kan, berusaha untuk maafin. Nah, tapi teman-teman saya akan buat satu video terpisah ya teman-teman, karena ini bahasannya bisa agak panjang tentang apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi hal ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dulu dan ditekan tombol bell notifikasinya sehingga minggu depan teman-teman nggak ketinggalan video lanjutannya dari yang kita bahas hari ini. Oke, sekarang yang kedua. Apa sih yang kita tidak boleh bawa ke tempat tidur pada malam hari itu ya? Yang kedua ini adalah jangan pernah membawa apapun pemikiran tentang pekerjaan kita ya, mau pekerjaan, mau bisnis, mau karir ya, ketika kita mau tidur. Maksudnya seperti ini. Kalau kamu terlalu, biasanya kalau di pekerjaan kita misalnya nih mikirin, aduh presentasi, gue mesti presentasi, aduh gue tadi keadaannya sebel banget sama coworker. Mending kalau kita mikirin yang bagus-bagus gitu ya, baru pesta, baru makan-makan, nggak apa-apa gitu ya. Cuma ketika kita kalau mikir, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang nggak enak, misalnya, aduh saya mau presentasi, apakah saya siap gitu ya, dan terus itu terlalu banyak pemikiran-pemikiran tentang kerjaan, atau misalnya tentang situasi di kantor, atau misalnya waduh ini penjualan menurun, apa yang gue harus lakukan, baru ditegur sama bos. Hal ini akan create yang namanya anxiety
Sehingga satu, tidur kita nggak tenang. Kedua, akan menciptakan vibrasi negatif di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh kita dan di dalam alam pikiran kita, sehingga itu akan attract atau menarik ya teman-teman ya. Jadi vibrasi yang negatif ini akan terpancar teman-teman sepanjang kita tidur. Dan masalahnya kalau itu udah imprint masuk ya, imprint istilah kata tuh ditulis gitu ya ke dalam diri kita. Nah, negative vibrations ini, anxiety ini akan terbawa ketika kita bangun, sehingga kita malah menarik hal-hal yang mirip ya di dalam keseharian kita setelahnya ya. Jadi misalnya nanti lebih banyak workload yang kita nggak bisa handle gitu ya, yang istilah katanya aduh gue overwhelmed banget. Jadi perasaan overwhelmed ini malah jadi seperti series of events ya kan, jadi seperti masalah berkelanjutan yang mestinya bisa kita stop di hari pertama, malah mengundang hal-hal lain yang malah semakin besar dan semakin besar. Nah, bagaimana caranya teman-teman untuk mengatasinya? Nah, ini langsung saya kasih aja ya. Berusaha untuk meninggalkan nih urusan kantor ya urusan kantor, urusan rumah ya urusan rumah. Kalau udah sampai rumah ya kalau bisa kantornya nggak usah diurusin. Nah, bagaimana kalau kita work from home atau kita punya side hustle ya? Ciptakan satu tempat atau area di mana teman-teman kamu itu benar-benar pisahkan antara tempat tidur ya ranjang gitu dengan ya area kerja. Jadi kalau kamu sudah selesai kerja, tutup laptop, tutup handphone, ya semua kerjaan jangan dibawa ke ranjang. Jadi seperti ada physical distance gitu ya, kan kita udah tahu physical distance ya selama pandemi. Antara batasan ya, berarti kalau saya sudah keluar dari area sini, walaupun mungkin area cuma satu atau dua langkah kaki ya teman-teman ya, berarti saya sudah tidak connect lagi di situ. Jadi biasakan untuk meninggalkan pikiran di tempat dimana kita bekerja, dan ketika kita di ruangan lain atau di bed gitu ya, di ranjang ya, kita mikirnya adalah ketenangan dan suasana tidur. Untuk tips lainnya, nah kan teman-teman makanya stay tune untuk di minggu depan ya teman-teman. Ini nanti sekaligus akan saya bahas di video lanjutannya dari video hari ini. Oke. Nah, yang ketiga teman-teman, apa sih yang tidak boleh kita lakukan di malam hari ya teman-teman ketika kita mau tidur? Yang paling penting, dan ini sangat penting banget teman-teman. Kalau teman-teman nonton sampai saat ini, wah ini justru yang paling bagus. Teman-teman jangan pernah membawa yang namanya financial problems ketika kita mau tidur. Konsepnya sama. Kalau ketika kita mau tidur, yang kita bawa adalah kepikiran tentang hutang, hutang gua belum dibayar, kepikiran tentang kurangnya tabungan, ya, kepikiran tentang masalah-masalah keuangan yang bikin kita jadi anxiety, ya. Teman-teman, sekali lagi ini terimprint teman-teman ya. Jadi kalau tadinya kita tulisnya di kertas, kalau ketika kita bangun tuh kita seperti nulis di kertas gitu ya. Pemikiran itu cuma ditulis pakai pensil di kertas. Kalau kita bawa tepat sebelum tidur ya, masalah dan negative emotionsnya itu terimprint. Nanti dipahat pakai pahatan ya, pahat besi seperti dipahat di batu. Ya, batu. Jadi istilahkan kita punya subconsciousness seperti batu, terimprint batu. Artinya susah dihapus. Ya, teman-teman. Coach, kalau emang terimprint terus kenapa? Masalahnya, negative emotions ini ya kalau udah terimprint di sini, teman-teman, jadi di dalam subconscious kita, ini akan menciptakan satu rentetan. Semakin lama, semakin dalam, semakin panjang, ketika kamu bangun dan hari-hari setelahnya akan menarik banyak peristiwa-peristiwa yang mengkonfirm apa yang ada di dalam yang sudah kita pahat. Artinya apa? Ketika kita pahat kekhawatiran tentang uang, ya, tentang debt, tentang hutang, tentang kurangnya tabungan, tentang ini dan tentang itu akan menciptakan lebih banyak kejadian, lebih banyak peristiwa atau menarik lebih banyak pengalaman yang mengkonfirmasi bahwa kamu layak mendapatkan itu. Kamu layak takut, jadi semakin takut gitu loh. Oh ya, gue makin gak punya uang segala macam. Nah teman-teman, topik tentang uang ini juga dalam ya. Jadi saya akan menciptakan satu video tersendiri ya kan. Apa saja sih pemikiran-pemikiran tentang uang dan implikasinya terhadap pemikiran kita. Nah teman-teman, tentang uang ini kita akan bahas tersendiri ya teman-teman di satu video yang saya akan buat. Jadi stay tune di channel kita ini, dan bagaimana cara mengatasinya ya. Bagaimana cara mengatasinya kalau memang kita punya pemikiran-pemikiran tentang keuangan, bagaimana sih coach untuk creating that boundaries, dan apa yang saya bisa lakukan sebelum saya tidur sehingga hal ini tidak lagi terimprint di dalam diri saya. Oke? Next,
Last but not least, kalau bisa usahakan teman-teman, ketika kita mau tidur, hindari scroll sosial media ataupun membaca berita. Pokoknya hindari media terutama yang mengandung berita-berita negatif atau bahkan hiburan-hiburan ya teman-teman yang punya efek kekerasan lah gitu ya, yang punya potensi negatif terhadap kita. Termasuk teman-teman ya, termasuk kalau kamu suka scroll sosial media lalu feeling kamu merasa sirik kalau ngeliat teman jalan-jalan gitu kan, dapat baju baru, dapat sepatu baru, dapat wow ya kan, itu kan jadi negatif ya untuk kita. Nah, hindari itu. Kalau kita udah tahu 4 hal ini, sekarang apa yang terbaik yang kita bisa lakukan sebelum kita tidur? Sangat penting teman-teman, sebelum kita tidur, bersihkan dulu pemikiran, bersihkan emosi, bersihkan pemikiran, dan beri batasannya, boundaries pada diri tentang apa yang kita masukkan sebelum tidur. Mikirnya bagus-bagus aja teman-teman gitu ya, ketenangan, kedamaian. Makanya bagi kita yang umat beragama nih teman-teman, paling bagus ketika kita tidur apa teman-teman? Sebelum tidur kita berdoa sama Tuhan ya, sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, dan serahkan kekhawatiran kita kepada yang di atas. Kan masalah satu hari selesai untuk satu hari, biarkan hari ini kita istirahat, kita tidur yang tenang, dan besok adalah hari dimana kita memulai kesempatan, dimana kita memulai hari yang baru. Nah teman-teman, komen di bawah ini ya teman-teman, apa saja dari tips-tips di bawah ini yang ternyata kita berdosa sudah melakukan, dan sekarang komitmen kita apa untuk memperbaikinya berdasarkan dari tips hari ini. Teman-teman stay tune karena kita masih ada sekitar 2 atau 3 video lagi yang akan saya keluarkan, masih berhubungan dengan apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal ini Tuhan, dan imprint hal-hal yang positif di dalam hidup kita tepat sebelum kita tidur. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.